pemarah, dikit-dikit marah gitu ya. Azab. Sama bawahan marah, Iya. atasan itu nggak pernah, atasan itu mesti benar, itu buruk. Bengis, ya. Saya kenal. Apakah kita betul-betul kenal pada diri kita? Siapa yang kenal kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian VIP UMJ, pengajian rutin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kita limpahkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat Wakil Dekan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat Kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat teman-teman dosen, karyawan, dan mahasiswa yang bisa bergabung menyaksikan dan mengikuti pengajian rutin Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, saat ini kita sudah kedatangan tamu dan luar biasa, yaitu Dr. Andes Ayahanda Husni Thoyar MAG untuk menyampaikan materi itu berupa pengajian pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya nanti kita sapa dulu gitu. Assalamualaikum Ustadz Ayahanda Husni Thoyar MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sekarang kita masuk ke pemateri. Alhamdulillah, tema yang saat ini akan dibahas yaitu tentang kenali dirimu, maka engkau akan kenali Tuhanmu. Nah, itu judul yang luar biasa ya sampai saat ini memang gitu. Nah, langsung saja kepada Ayahanda Dr. Andes Husni Thoyar MAG, disilakan. Tapi sebelumnya Ayahanda gini, yang ingin ditanyakan, judul ini kira-kira bagaimana caranya kita mengenalkan diri kita gitu, atau kenal diri kita itu seperti apa begitu. Nanti mungkin Ayahanda akan bahas begitu langsung. Iya, jadi memang kalau kita ingin kenal diri kita, maka tentunya perlu latihan. Tidak otomatis kita kenal diri kita. Tentunya ada latihan-latihan yang perlu dilakukan. Di samping memang harus didasari dengan akidah yang kokoh, akidah dan akhlak. Dan judul ini memang diminta oleh fakultas. Jadi saya menerima judul ini supaya dikembangkan. Kenali dirimu, niscaya kamu akan kenal Tuhanmu. Nah, ini yang itu dari satu ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini jadi apakah ucapan siapa ini man arafa ini? Ini ada berbagai pendapat, tapi dapat disebutkan ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa itu hadis.
Tapi yang kedua mengatakan itu bukan hadis tapi adalah ucapan seorang sufi. Nah, jadi oleh karena itu di antara pakar hukum yang menyatakan bahwa kalau itu hadis, maka dihukumkan hadisnya itu hadis maudhu, hadis palsu. Gitu. Itu Ibnu Taimiyah. Wajar Ibnu Taimiyah itu adalah ketika melihat man arafa nafsah itu, ini orang-orang sufi nih. Ibnu Taimiyah itu tidak suka sama tasawuf. Jadi malah itu. Nah, jadi wajar, dan memang setelah diteliti dari sisi hadis memang tidak ada. Itu jadi yang palsu itu berarti tidak ada ungkapannya dari Rasul. Maka kata As-Sam'ani dikatakan bahwa innahu la yu'rab marfu'an wa innama yuhka an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi min qali. Jadi kata As-Sam'ani itu Mudzaffar itu. Jadi namanya itu Abu Mudzaffar bin As-Sam'ani, bahwasanya tidak dikenal sebagai hadis yang marfu. Tidak ada kaitannya dengan Rasul. Tapi sungguhnya ungkapan itu adalah itu suatu ucapan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang sufi dia. Nah, oleh karena itu, apapun persoalan hadis atau bukan hadis, tapi perlu diketahui maknanya. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami memang itu bukan hadis. Sama, itu adalah ungkapan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Maknanya adalah man arafa nafsahu bil ajz wal ihtiqar wal iftiqari wat taqsir wal dhullah wal inkisar arafa rabbahu bi sifatil jalalah wal jamalah ala ma yanbaghi lahuma. Jadi maksudnya begini, bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan itu bukan hadis. Itu adalah ungkapan dari seorang sufi. Maknanya apa maksudnya itu? Siapa yang mengenal dirinya melalui menyadari tentang kelemahan dirinya, kemiskinan dirinya, kekurangan dirinya, kehinaan dirinya, dan juga kerapuhan dirinya, maka dia kalau sudah sadar itu, maka dia akan mengenal Tuhannya yang memiliki sifat-sifat yang agung, sifat yang besar, yang maha besar, dan sifat yang indah-indah, yang maha besar dan maha indah. Itu. Jadi sadar bahwa Allah itu maha besar, maha indah. Nah, itu. Nah, bahkan ketika ada Sal ditanya, apa maksud man arafa nafsa faqad arafa rabbah? Dia menjawab, man arafa nafsa li rabbih arafa rabbahu li nafsih. Jadi siapa yang kenal dirinya melalui Tuhannya, pasti dia akan mengenal dirinya melalui Tuhannya. Jadi siapa yang mengenal dirinya karena Tuhan, maka dia akan mengenal Tuhan karena dirinya dan melalui dirinya itu. Itu ungkapan yang memang itu susah dipahami oleh orang-orang awam. Oleh karena itu, ini hadis, maka perlu juga dipahami apa maksudnya. Ada beberapa pakar. Nah, saya ingin menyampaikan contohnya Pak Al-Ghazali. Al-Ghazali juga merilis ini juga, merilis tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi kalau itu hadis, nah ini sufi itu banyak melansir hadis-hadis ahad. Nah, itu aja. Tapi Al-Ghazali mengatakan bahwa saya tidak pernah mengutip hadis. Kalau saya menulis hadis itu, saya berkontak dulu dengan Rasul. Jadi Rasul sudah wafat, jaraknya itu sekitar 600-700 tahun antara Abu Hamid Al-Ghazali dengan Rasul. Tapi dia mengatakan saya berjumpa Rasul. Selalu mengatakan, apakah ya Rasul engkau mengatakan ini? Kalau saya melihat beliau mengangguk, maka saya tulis.
Nah itu. Mohon maaf nih ya. Iya, iya. Menarik ya. Kalau kan hadis itu harus ada sandarannya tadi kan yang ayah anda bilang harus ke Rasul begitu. Nah kalau ini kan bukan ucapan dari Rasul tadi. Nah itu apakah bisa dijadikan rujukan kita begitu kan ya? Apakah hadis tersebut itu tadi perkataan Al-Ghazali dan sebagainya bertentangan tidak dengan Al-Quran dan Sunnah begitu? Jadi begini, memang dari awal itu ada konflik pertentangan antara ahli fikih dengan ahli tasawuf. Tidak akan menyatu. Dan Al-Ghazali inilah yang menyatukan. Tadinya itu tasawuf itu tidak dianggap sesat. Kemudian oleh Al-Ghazali didamaikan jadi tasawuf sunni. Nah, jadi sehingga di dalam ihyanya itu beliau mengungkap dan itu diterima oleh dunia Islam. Jadi tasawufnya Ghazali diterima karena tidak sampai kepada namanya ittihad, hulul gitu dah itu dia. Sebab kan kalau dulu siapa Abu Yazid Al-Bustami itu mengatakan Bustami tidak ada Bustami. Subhani. Oh, gitu lah jadi itu karena sudah ittihad menyatu dia dengan Tuhan. Nah, Ghazali tidak sependapat dengan itu. Jadi hanya mahabbah dan ma'rifah. Nah, itu ada ma'rifah. Nah, gitu. Itu. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata man arafa ya'rifu. Arif, gitu ya. Nah, orang arif beda dengan orang alim. Kalau alim, nah itu Pak Lutfi itu alim betul dalam bidang bahasa Indonesia. Itu artinya cerdas secara logika. Itu. Tapi kalau umpamanya Pak Dekan, itu arif Pak Dekan itu dalam bidang. Berarti beliau punya kecerdasan spiritual. Nah, beda itu. Jadi orang alim tidak jadi orang arif, tapi orang arif mesti dia alim. Jadi ada kelebihan orang arif. Jadi kata arif di sini ini tidak mungkin dipahami kalau memahami apa dia ma'rifah diri itu tidak mudah mema'rifatin diri itu, apalagi mema'rifah Allah. Nah itu karena itu nanti dikatakan di sini mengapa? Karena seperti Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan kalau ingin kenal Allah nggak bisa dengan akal, harus dengan hati. Ya, karena akal manusia itu seperti cangkir aja. Allah itu samudra. Bagaimana menyelami samudra dengan cangkir? Nggak bisa. Oleh itu tidak bisa dengan akal. Nah ini yang yang harus dipahami oleh kita. Jadi betapa dalamnya ini ungkapan ini, namun harus dipahami oleh kita semua. Tapi bagaimana implementasinya nanti dalam kehidupan mestinya gitu. Nah itu nanti kan itu. Coba kita lihat, pokoknya begini. Ada kadang-kadang. Jadi apa? Ini ada seorang syekh tarikat ya, Ahmad Arifin. Saya kutip ini. Jadi setiap yang ada pasti dapat dikenal. Dan hanya yang tidak ada yang tidak dapat dikenal. Itu ya, itu kan gitu. Mohon maaf ya, contohnya seperti apa nih? Nah, Allah adalah zat wajibul wujud. Sebagai wajib ada, wajib wujud Allah itu. Jadi yang wajib ada pasti. Kan dia ada wujud, pasti Allah dapat dikenal. Siapa yang bisa mengenalnya? Tidak semua bisa mengenal Allah. Tergantung. Oleh karena itu, kalau kita seorang muslim, kata Sufi ini, terlebih dahulu harus mengenal siapa yang disembahnya itu. Kita muslim itu pertama kali kan harus kenal dengan yang disembahnya. Siapa yang disembah itu? Allah kan? Oleh karena itu dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali dalam agama adalah mengenal Allah. Nah, kata mengenal sebenarnya tidak cocok dengan ma'rifah itu. Kalau kenal, memang kata ma'rifah itu sulit untuk diterjemahkan dengan nggak pas dengan kata mengenal itu. Kalau mengenal, Anda kenal dengan Pak Dekan? Iya kenal. Akhirnya kenal apanya? Mungkin karena lihat dari cermin, dari mukanya. Di belakang itu di sebalik cermin itu ada apa? Nggak tahu.
Jadi itu, ya. Jadi itu yang menjadi masalah kita buat kita. Nah, dari oleh itu dikatakan begini. Nah ini Saudara Lutfi ini makin sulit ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasaja jasadahu. Nah ini, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Coba ini. Yang ada hanya Allah maksudnya. Ya? Ada tapi tidak ada. Yang wujud hanya Allah. Yang lainnya bayangan dari wujud. Gitu. Bayangan dari, maka orang sufi itu mengatakan ada ayat fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Bukan zat Allah, wajah. Jadi Allah menampakkan wajahnya dalam bentuk apa? Alam semesta ini. Ya ini alam semesta itu wajah Allah. Diri kita ini wajah Allah. Karena kita makhluk Allah. Semua itu jadi Allah mengenalkan dirinya lewat makhluknya. Nah, itu kan gitu. Jadi ini. Nah, akibatnya apa tentang fana ini? Man faniya anil awsafil madmumah baqiya bil awsafil mahmudah. Ya, siapa yang sudah fana sifat-sifat buruknya, jadi kalau dari seseorang sifat buruknya sudah fana, hilang, fana, maka yang tinggal adalah sifat-sifat terpujinya. Nah itu kita jadi hilangkan sifat buruk, munculkan sifat mulia, sifat baik. Nah itu di situ man arafan sudah disebutkan itu ya. Nah kemudian diri mana? Diri kita ini mana yang sudah dikenal? Kita perhatikan di surah Luqman itu ayat 20 masalah itu. Wasbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Wah ini Allah telah menyempurnakan manusia kamu semua dengan nikmat zahir dan nikmat batin. Nah, ada dua. Nah, ini tafsir sufi ya, bukan tafsir bukan ahli fikih, bukan tafsir mufassir yang tapi ini sufi mengatakan apa? Berdasarkan ayat ini diri manusia itu dibagi dua. Ada diri zahir, ada diri batin. Wah ini. Kalau diri batin, diri zahir gampang dilihat, diraba oleh mata. Oh itu. Ini saudara Lutfi itu. Oh itu pakai bajunya itu. Oh pakai kumis, pakai jenggot. Itu adalah diri zahir. Dapat diraba, dapat dilihat. Tapi ada di dalam diri saudara Lutfi ini diri batin. Tidak dapat diraba, oleh panca indera, tapi dapat dirasakan oleh mata hati. Nah, oleh mata hati. Nah, maka oleh itu kita diperintahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, apakah kamu tidak perhatikan tentang dirimu? Tubsirun itu basirah itu. Kata sufi itu, dia tidak dengan mata hati, dia mengenal diri dengan mata hati. Jadi kenapa? Karena itu diri batin itu hanya dikenal oleh mata hati, bukan oleh akal. Itu ya, itu kan gitu. Yang disampaikan itu. Nah ini sebentar. Kalau orang yang sudah mengenal dirinya, tadi kan Ayahanda membagi bahwa manusia itu ada diri zohir dan diri batin ya Ayahanda. Yeah. Nah itu dan manusia itu harus hilang panaknya itu kan tadi, keburukannya itu tadi. Nah itu kira-kira terciri dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Anda manusia yang seperti itu, yang sudah mengenal dirinya gitu ya Anda. Ya, yang kalau orang sudah mengenal dirinya, maka itu harus kelihatan, nampak di dalam dirinya itu akan hilang, terkikis sifat-sifat buruknya. Ya. Jadi gitu. Jadi sifat buruknya hilang. Lenyap dari dirinya itu seperti hasad, dengki, loba, tamak, rakus. Itu baik apa buruk? Buruk ya. Pemarah,
dikit-dikit marah gitu ya. Azab. Sama bawahan marah. Iya. Atasan itu nggak pernah, atasan itu mesti benar. Itu buruk. Bengis, ya. Jadi takabur, riya, ujub sombong itu semua itu. Itu orang sudah bisa mengenal dirinya, mengenal Allah, akan terlihat dalam akhlaknya itu. Jadi di situ. Gini ya. Jadi itu jadi hilang semua itu yang buruk-buruk itu. Tinggal sifat-sifat yang terpujinya. Berarti dia qanaah, tidak tamak. Dia tawadu. Nah, ini juga ada tawadu dan ada khudu. Ada tawadu, ada khudu. Kalau tawadu itu santun jasmani. Oh, apa tawadu? Rendah hati. Ya, nunduk. Ya bisa. Itu jasmani. Jasmani. Itu tidak lengkap, harus ada khudu. Khudu. Itu adalah santun rohani. Rohaninya bukan fisiknya saja. Kan ada dua tadi, ada batin, ada zahir. Maka berarti itu dia sudah harus tawadu dan khudu sekaligus. Kalau hanya tawadu saja, fisik saja belum tentu batinnya. Tapi kalau khudu sudah batinnya. Bahkan itu kan kadang-kadang sekarang ini sudah dipresetkan tawadu itu. Oh sekarang pokoknya banyak orang sekarang sudah tawadu, warna duit. Nah itu nggak benar kan? Nah tapi kalau khudu nggak bisa itu kan? Itu adalah santun rohaninya. Santun kan santun. Itu dalam tasawuf begitu. Ada khudu, ada apa? Tawadu, ada khudu. Nah gitu ya. Nah, itu penting ya. Nah, itu di situ. Oleh karena itu tentunya kita bisa, bagaimana itu bisa terjadi kan begini. Tuh hati-hati apa sih? Maka pernah di sini disampaikan ada beberapa hal dalam konsep ini. Mana itu yang saya punya tadi itu? Nah ini. Di yang terakhir kali ya. Iya. Ada lebih ya. Iya. Nah itu ini Dali, Aldin, kemudian Profesor Firun, terus, nah ini, oleh karena itu begini, tentang tasawuf ini nggak bisa dikaji oleh orang awam, tidak? Nah, contoh, Allah itu gaib atau tidak? Gaib mutlak itu Allah ya. Yang zat Allah itu gaib mutlak, wajah Allah itu dinampakkan alam semesta dan kita ini itu kerja Allah. Nah, jadi maka menurut orang tasawuf itu termasuk yang dilarang disampaikan dan haram disampaikan pada orang awam tentang zat Allah itu. Di samping Allah juga memiliki walillahi maharim fala tahtaquha. Itu kata-kata sufi itu. Allah itu memiliki beberapa rahasia. Jangan dipaparkan kepada orang bukan ahlinya. Oh itu ya, gitu ya. Nah, maka dikatakan ya ada hadis nih. Hadis ini hadis Bukhari nih, sahih, tapi pemahaman orang syariat dengan pemahaman orang sufi berbeda. An Abi Hurairah qala hafidtu min Rasulullah sallallahu wi'aini fa amma ahaduma fabasastuhu wa amal ahar falaula basatuhu qat ahadal bal'um. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah mengatakan, aku jaga dua wadah tempat ilmu dari Rasul. Salah satunya aku persebarluaskan. Gitu. Sedangkan yang satunya andai kata aku sebarkan maka putuslah leher. Nah, itu apa itu? Kalau sufi ilmu-ilmu yang zahir silahkan. Ilmu syariah itu zahir tuh. Itu untuk awam syariah itu. Tapi hakikat itu adalah yang kedua itu. Tidak bisa disebarluaskan. Tapi orang syariat bukan itu. Yang melakukan ada ilmu yang tidak oleh Abu Hurairah itu tidak disebarluaskan adalah
ilmu yang berkaitan ilmu ma yata'allaqu bi akhbaril ulatus su wa awil fitan. Kaqat li Utsman wal Husain. Jadi ada ilmu berita yang Abu Hurairah simpan, tidak disebarluaskan. Siapa itu? Itu tentang berita tentang penguasa yang buruk. Dan ada fitnah. Jadi contohnya terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Husain, itu sudah diketahui sebelum Utsman meninggal, itu sudah diberitakan oleh Rasul kepada Abu Hurairah. Nah, tahu nggak Abu Hurairah? Abu Hurairah itu mu'allaf. Yang paling akhir jadi Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat. Sehingga itu selama 3 tahun beliau terus nginjil terus, sehingga beliau banyak hadisnya. Termasuk ini diberi keistimewaan kepada Abu Hurairah oleh Nabi, ada ilmu yang berita yang tidak boleh disampaikan. Nanti akan terjadi Utsman dibunuh, ada Husain cucu Rasul dibunuh, kan ya? Di situ. Nah, jadi itulah. Nah, kalau menurut ahli sufi bukan itu. Ilmu batin yang tidak disebarluaskan. Ilmu zahir disebarluaskan begitu. Nah, itu. Jadi kan dia beda kan ya? Iya. Jadi mengatakan. Jadi maka itu kata sufi dari Amas, afatul ilmi anisian. Rusaknya ilmu karena lupa. Rusak kan karena lupa. Iya. Wa idha'atuhu an haddatsa bi ghairi ahli. Sedangkan hilangnya ilmu apabila disampaikan kepada bukannya ahlinya. Ya. Iya. Tasawuf disampaikan kepada awam. Hilang itu ilmu. Terus gitu. Jadi tidak hilang. Nah, jadi tidak perlu disampaikan kepada awam. Itu khusus untuk orang-orang yang khusus. Jadi itu. Nah, kayak itu tadi ya. Jadi begini. Nah, Ayahanda mohon maaf. Ya. Tadi kan ilmu ketika disampaikan kepada orang awam itu akan hilang kata-katanya Ayahanda. Nah, itu apakah sama dengan peristiwa hadis yang dari Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ud dan seterusnya, kan itu berbeda. Apakah itu pun sama seperti hal demikian atau seperti apa? Karena kan memang banyak hadis contoh saja gini, seperti tahiyat ya, dalam sholat tahiyat ada yang digerakkan, ada yang tidak. Nah, itu kan bercabang. Apakah seperti itu penyampaian ilmu tersebut atau seperti apa ya? Tidak seperti itu. Itu berbeda. Kalau ada orang yang tahiyat, ya, misal gitu ya. Tunjuknya itu adalah perbedaan memahami makna hadis. Itu. Iya. Nah, ada yang bergerak saat kita, ada yang bergerak gitu ya. Iya, betul ya. Itu berbeda. Di sini adalah kalau syariah, itu wajib disampaikan. Ya, wajib disampaikan. Jadi itu balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian dari aku, kata Rasul, meskipun hanya 1 ayat. Jadi dibahas itu. Itu ilmu syariat, ilmu zahir. Menurut ahli tasawuf. Nah, ilmu batin yang tasawuf itu jangan. Itu ada kaitannya dengan pendekatan kepada Allah lewat makom-makom yang diberikan, yang dicapai oleh seorang sufi. Jadi dari murid makom taubah, zuhud, terus seterusnya sampai kepada mahabbah dan ma'rifah. Itu makom itu sudah itu. Kalau makom itu bukan makam kuburan ya. Nah, itu adalah fase-fase derajat. Nah, jadi itu memang di situ. Nah, itu kembali kepada bahwa hati ya. Nah, menurut sufi untuk melahati adalah untuk melalui itu hati. Hati yang mana? Iya. Menurut Saudara Lutfi, lihat hati itu apa itu? Hati. Yang sini ya? Iya, yang ada yang bisa yang ada di dalam dada gitu. Nah. Terus kemudian jadi artinya benda. Iya, benda. Organ tubuh. Iya, fisiknya. Bukan. Yang dimaksud dalam sufi ini. Yang dimaksud dalam hati ini bukan hati sebagai salah satu organ tubuh manusia. Tetapi hati yang tak dapat dilihat oleh mata. Karena ia termasuk alam gaib. Bersifat rohani, itu hati.
Nah, tiap diri manusia itu memiliki hati sanubari. Baik manusia awam maupun manusia wali. Wali, nabi, para nabi rasul itu punya hati sanubari. Itu yang gaib. Nah, pada hati sanubari itulah terdapat sifat-sifat jahat. Sifat penyakit hati. Ini tadi saya katakan tadi hasad, ujub gitu. Nah, sombong itu. Nah, kalau kita seseorang bersungguh-sungguh di dalam tarekat. Nah, tarekat pastinya. Tarekatnya ada mursyidnya. Nah, mursyid kalau mursyidnya ya rasul gitu. Nah, di dalam itu ada. Jadi dibimbing oleh tidak sendiri, tapi itu kalau dibimbing lambat laun penyakit itu hilang. Dibertukar bentuknya menjadi dari hitam pekat, gelap menjadi putih bersih. Nah, dengan mengikuti kegiatan suluk, salikin, orang yang melakukan suluk itu tarekat. Nah, khalwat. Nah, Nabi pernah berhalwat kan? Nah, ini dari tarekat itu dari situ juga. Secara kontinu, itulah ketika hati sudah putih bersih, barulah ia bersinar. Barulah sinar Allah, cahaya Allah masuk. Dan mengenallah Allah. Nah, itu hati kita. Jadi gambarannya apa? Seperti bercermin. Nah, ini baru ada. Ya, ini sebentar ya. Ini ada gangguan. Ada gangguan ini. Oke. Ya. Oke. Jadi ini masih ada ya waktunya. Teruskan jadi begini, saudara. Coba bercermin. Di kaca ya? Di kaca. Nah, gambarnya tentang itu, tentang bagaimana kita mengenal itu. Depan kaca. Kalau kita bercermin di depan kaca, kita tidak dapat melihat apa yang ada di balik kaca. Selain muka kita kan, muncul muka kita ya, itu. Mengapa kita tidak bisa melihat di sebalik kaca itu? Karena terhalang oleh cat merah. Yang melekat di sebaliknya itu cat merah. Apa itu? Cat merah itu adalah penyakit hati. Oh, penyakit hati. Itu apa? Jika dikikis habis, maka akan tampak di sebalik kaca itu cermin itu bermacam-macam berlapis-lapis cermin, sehingga menembus alam nur, alam jabarut. Oh itu ya, alam lahut, alam ketuhanan. Nah, hingga alam hadrat hak Allah, kehadirat di alam hadirat Allah itu. Jadi itu orang sufi sampai begitu. Jadi bisa bertemu dengan Allah, mengenal Allah. Itu tidak bisa dilakukan oleh awam. Nah, kalau gitu buat apa kita ngaji begini? Pertanyaan kedua. Iya. Buat apa kita ngaji begini? Udah ada. Artinya kita sebagai orang awam melihat apa sih yang didapat oleh sufi itu tadi akhlak al-akhlak al-karimah. Dia sufi itu apa? Artinya dia dekat, begitu sangat dekat dengan Allah. Mengapa? Bisa didekati karena hatinya sudah bersih. Nah, bagaimana kita harus bersih hati, bersih-bersihlah kita. Nah, kita lewat sholat. Nah, mereka itu sholatnya harus meningkat. Kalau saudara Lutfi sholatnya gimana? Ya, alhamdulillah 5 waktu begitu. Ya. Kemudian itu masih sholat dunia. Oh, masih sholat bumi. Sholat bumi. Apa? Sholat buat orang mukmin. Gimana ya? Sholat itu buat fungsinya apa? Kedudukan sholat buat orang mukmin. Untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Mi'raj al-mu'min. Mi'raj. Itu. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Tahu mi'raj? Naik. Oh, naik. Ke langit kan jangan ke atas kan? Iya. Kalau kita di sini aja itu namanya sholat bumi. Dari mana kita meningkat dari segi sufi sholat langit. Dekat pada Allah. Kita kan masih jauh. Gitu ya? Jadi begitu. Bedanya itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau kita sudah bersih hati kita, maka mulailah kita membersihkan hati. Nah, mudah-mudahan ini dosen-dosen
pimpinan fakultas ilmu pendidikan bersih hatinya, membersihkan diri dengan apa? Dengan menyandang akhlak yang mulia dan meninggalkan perilaku-perilaku buruk. Gitu. Nah, mahasiswa tidak nyontek. Gitu. Mahasiswa rajin. Meskipun sekarang pakai daring, bagaimana ujian supaya itu jujur, gitu. Nggak diawasi oleh sama juga dosen juga harus jujur. Nah, intinya bagaimana dosen, pimpinan, dan mahasiswa semua kita tenaga kependidikan memiliki akhlak staf ujungnya itu. Nah, apa? Sidik, jujur, benar, berlaku benar, berlaku jujur. Gitu. Kemudian tablik, transparan, komunikatif, itu amanah dan cerdas. Nah, cerdasnya ditingkatkan dari cerdas logika menjadi cerdas spiritual. Nah, jadi arifin. Nah, jadi ya orang punya nama arif itu berat itu. Arifin kelakuannya nggak baik, itu nggak cocok itu. Jadi harus gitu ya. Jadi arif. Kalau alimin kan? Ada yang alimin tuh PKI. Setelah bagi dulu ada namanya alimin. Jadi ya itu kan gitu. Arifin. Jadi itu orang arif itu cerdas. Jadi itu tingkatnya dia kira cerdasnya tidak untuk menipu orang. Kalau yang alim bisa menipu orang. Tapi kalau yang arif, itu jauh dari penipuan. Akhlaknya sangat indah. Itu mudah-mudahan dengan pengajian ini, meskipun ini adalah materi tasawuf, tapi kita bisa landingkan pada dunia nyata. Bahwa kita bagaimana kita bisa memiliki akhlak-akhlak yang mulia, gitu, dan bisa meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, kan itu. Karena itu tadi kalau Darutfi mengadakan sholatnya masih tepat. Coba sholat itu sebelum sholat pakai apa dulu? Berwudu, betul. Khusyuklah dalam berwudu, akan khusyuk sholat. Kalau kita tidak khusyuk sholat, perhatikan wudunya, mungkin tidak. Maka pernah Nabi berkali-kali sampai 3 kali sahabat mengulang wudunya itu, karena dia sempurna. Nah, harus sempurna wudunya itu. Kita kan kalau umpamanya mencuci kaki, apa yang dilakukan? Dari atas ya? Bukan. Kan mata kaki belakangan, itu jari-jarinya dulu. Nah, sama juga dengan tangan. Dari sini ke siku. Bukan siku ke sini. Nah, itu contoh gitu. Jadi itu jelas. Jadi harus betul khusyuk di dalam apa namanya? Arti khusyuk itu bukan berarti nggak ingat, bukan. Artinya betul-betul fokus dalam wudu itu. Sehingga akan fokus dalam sholat. Sehingga Sufi mengatakan pernah tasdidul wudu. Ketika ada seorang yang sholatnya enggak khusyuk, dia balik lagi wudu. Karena ini gara-gara wudunya kurang baik. Nah, itu contohnya. Berarti kalau cara kita dari sekarang gitu ya Anda. Bagaimana caranya kita merubah diri kita gitu untuk membersihkan hati gitu ya. Nah, itu gimana gitu ya Anda? Dari kalau misalnya contoh tadi mahasiswa, dimulai dari mana gitu kan? Kadang orang mau berubah gitu. Ada orang yang mau berubah, nanti saya belum pantas untuk itu. Ada yang seperti itu. Terus kemudian ada juga yang orang tersebut itu nantilah nunggu ada hidayah. Padahal kan hidayah banyak ya Anda, dari YouTube, dari mana dan sebagainya begitu kan. Itu bisa kita tangkap itu. Nah, itu mulai dari mana kira-kira ya Anda? Kalau khusus untuk diri kita sendiri begitu. Jadi pertama kan gini, seseorang itu dikenal, pantas dia temannya si itu. Jadi ada hadis mengatakan seseorang itu dikenal dengan siapa yang paling dekat dengan dia. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik. Jangan bergaul dengan penjahat ya. Gitu. Itu kan di sini. Coba ada hadis aljaru qoblad dar. Ya.
perhatikan lingkungan tetangga sebelum kamu bangun rumah, sebelum kamu beli rumah. Itu lingkungan. Iya. Supaya dia bisa hidup, jadi ras itu kalimat yang begitu padat. Al-jar qabla dar. Ya? Tetangga sebelum rumah, maksudnya perhatikan tetangga sekitar ketika kamu akan membangun. Kalau daerah lingkungan itu nggak baik, jangan kamu di situ bikin rumah. Cari lingkungan yang, nah makanya sekarang ada komplek Islami, gitu ada itu begitu kan itu. Di antaranya itu, jadi bergaul dengan itu. Baik Ayahanda. Nah, kalau misalnya kita sudah niat untuk berubah, niat untuk lebih baik, tadi kan diawali dengan kebaikan, memperbaiki sholat dan sebagainya, gitu. Terus kemudian dia mulai untuk konsisten terhadap dirinya untuk berubah, memutihkan hati, gitu kan ya. Terus ada juga godaan mungkin ya dari temannya kah, dari sahabatnya kah, dari siapa? Kamu so suci misalnya, kamu so ini dan seterusnya. Padahal kan memang dia ingin memperbaiki dirinya untuk lebih baik. Nah itu apakah diperlukan mental tersebut itu Ayahanda, kekonsistenan begitu untuk memutihkan diri gitu Ayahanda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, Raja manusia, gitu. Ilahin nas, sesembahan manusia. Dari apa? Dari bisikan khannas. Siapa khannas itu? Pembisik itu, pembisik jahat itu dari kalangan jin dan manusia. Ada. Jadi setan itu bukan hanya yang abstrak, setan yang nampak. Manusia. Jadi ada temannya yang sok suci lu. Nah, itu setan itu. Itu setan. Sikap kita seperti apa itu? Sok santri. Kita ke kafe minum-minum yuk. Itu setan itu. Setan manusia itu. Itu kan ngajak. Iya, betul ya. Nah, itu. Itu. Jadi perlu mental ya yang kuat gitu. Untuk perlu tekad yang kuat untuk tetap istiqomah. Pastaqim kata amantu billah tsumastaqim. Baik, dari para jamaah atau audiens yang ingin bertanya boleh silakan di chat di Zoom-nya begitu. Silakan insyaallah nanti saya akan bacakan begitu. Sambil nunggu nih, Ayahanda sambil nunggu jamaah yang akan bertanya perihal pembahasan saat ini, karena memang menarik ya. Kenali diri maka akan mengenal Allah gitu ya. Itu tadi kan melalui merubah diri dengan sholat yang khusyuk dan seterusnya itu kan akan memutihkan. Nah kalau misalnya sudah putih nih Ayahanda hati begitu, nah itu banyak juga kan godaannya. Seperti misalnya syirik saja itu menjadi titik ya di dalam hati gitu, menjadi titik hitam gitu. Nah itu untuk menjaga kekonsistenan keputihan hati itu seperti apa ya Anda begitu? Kadang memang misal kita ingin sholat tepat waktu gitu, tapi kadang dengan pekerjaan kah atau dengan kegiatan yang sekarang yang sedang dilalui itu nanti tanggung. Nah itu apakah bisa membuat hati kita tuh menjadi hitam gitu Ayahanda, atau seperti apa gitu? Memang selaku manusia kita banyak godaan gitu, dan harus memahami godaan itu. Mana godaan, mana ajakan baik, mana godaan jahat, mana ajakan baik. Kan bisa kita memilah-milah. Kan begitu. Dan memang itu memang yang baik itu kelihatannya sulit, nggak menggembirakan. Betul. Tapi yang buruk itu kelihatannya menggembirakan gitu aja, sehingga lebih tertarik gitu. Nah, jadi oleh itu harus dipahami betul itu. Jadi betul-betul kita paham. Jadi menjaga diri. Tentunya begini, kembali lagi dari akidah tauhid yang kokoh dengan akhlak. Tidak bisa dipisahkan itu. Terus
diimplementasikan di dalam ibadah kepada Allah SWT dan di dalam bermuamalah dengan cara yang baik. Itu Islam itu. Jadi dari mulai akidah, akhlak, kemudian ibadah dan muamalah. Satu kesatuan dalam hidup itu. Gitu. Sama seperti kita sekarang ini waktu Covid, Allah kan kayak yang menggoda itu. Iya. Kok orang lebih takut sama Covid daripada Allah? Tidak bisa digambarkan begitu. Betul. Takut kepada Allah tidak bisa disamakan dengan takut kepada Covid. Iya betul. Nah itu banyak juga ya, memang di apa masyarakat itu. Nggak bisa. Tidak ada hubungan takut Allah dan takut. Nah, ada harimau. Iya. Kalau kita takut harimau, gimana? Lari kan? Lari, iya. Kalau takut sama Allah, kita ibadah banyak. mendekat betul. Kita takut ibadah kan? Iya. Itu nggak bisa. Inilah rasa takut itu diberikan oleh Allah. Rasa takut ya, itu satu itu manusiawi. Kalau ini kaitan dengan Allah lain lagi. Bukan berarti kalau takut kepada Covid berarti tidak mendahulukan tuh, bukan. Lain itu. Iya. Itu ya, jadi itu lagi kan. Tapi ada juga yang mengartikan tuh waktu Covid itu katanya nggak apa-apa, katanya kita sholat saja berjamaah, katanya begitu di masjid gitu, nggak pakai masker dan nggak pakai apa begitu kan ya. Nah itu banyak yang seperti itu Ayahanda, memaksakan begitu. Nah ini Ayahanda ada pertanyaan alhamdulillah nih dari jamaah begitu. Nah izin bertanya Ayahanda, ini dari Ibu Sri Imawati. Nah ini izin bertanya Ayahanda, dalam hadis Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih ya, dijelaskan bahwa jika kolbu kita baik maka akan baik seluruh tubuh kita. Nah, terus kemudian pertanyaannya Ayahanda, saya yakin bahwa hakikatnya hati manusia itu baik dan benar hakikatnya. Terus kemudian bagaimana caranya untuk menjaga hati kita agar selalu konsisten di kebaikan dan kebenaran? Terima kasih, semoga Ayahanda sehat selalu, amin. Ya, itu kira-kira Ayahanda dari Ibu Sri Imawati. Gitu. Jadi kan ala fil jasadi, gitu ya. Ingat dalam tubuh itu ada satu fahiya qalb, itulah hati. Apabila baik maka baik seluruhnya. Apabila buruk seluruhnya. Itulah fahiya al-qalbu. Nah itu. Qalbu itu kalb. Jadi memang ada perbedaan antara pemahaman qalbu dalam tasawuf dengan syariah. Nah, jadi kalau di syariah ya qalbu aja. Tapi kalau di mana di tasawuf itu ada qalbu kan? Iya. Nah, ada ruh, ada sir. Di samping ada akal. Nah, ya itu. Jadi kalau ingin tahu Tuhan, tahu Allah, akal tidak mampu untuk memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Allah. Betul. Nah, kemudian ada qalbu. Qalbu itu untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Kalau dari sisi tasawuf. Ruh itu adanya di dalam kalbu. Di dalam kalbu ada ruh. Yeah. Apa itu? Untuk mencintai Allah. Ruh itu cinta Allah. Di dalam apa? Kalau ruh ada apa? Ada sir. Apa sir itu? Untuk melihat Allah. Nah, jadi kalau kalbunya itu, kalbu dan ruh itu bersih sebersih-bersihnya, maka dia akan dekat dengan Allah. Jadi kalau ingin bahwa itu betul, jadi bahwa dalam hadis Bukhari Muslim itu mengatakan ada hati, ada dihatikan oleh kita hati kalbu. Ya, kalbu itulah yang harus dibersihkan dengan apa? Membersihkan sifat-sifat buruk tadi, dilandasi dengan akidah iya. dan akhlak. Jadi itu betul. Jadi tadi pertanyaan apa? Menjaga ini menjaga hati supaya konsisten dalam kebenaran. Iya.
Itulah oleh Agimullah menjaga hati gitu ya. Sampai ada nyanyi. Jadi itu betul. Itu dekat apa? Jangan terus bermunajat dengan terus beribadah. Jadi tidak terpengaruh oleh hal yang buruk meskipun ada di lingkungan kita. Seperti ikan di laut tidak pernah asin. Itu contoh menjaga hati. Bagaimana lingkungan apapun dia tetap istiqomah. Amantu billah tsumma istaqim. Nah, aku percaya iman kepada Allah dan istiqomah. Kan itu ya. Nah, jadi cara merubah mengkonsistenkan hati yaitu dengan akidah dan akhlak ya Ayahanda, dengan konsisten begitu. Nah, ini Ayahanda dia ada juga pertanyaan yang lain begitu. Terima kasih Ayahanda. Ini dari Ibu Herwina begitu. Nah, terima kasih Ayahanda, luar biasa pencerahannya. Nah, buat kita semua mohon penjelasannya tahap dalam mengenal Allah. Nah, jadi tahapannya Ayahanda. Dan apa yang harus kita perkuat supaya kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Karena jika tidak mengenal Allah, maka tidak. Nah, itu kira-kira Ayahanda. Jadi tadi memperkuat, terus kemudian tahapan mengenal Allah begitu. Tahapan mengenal Allah. Apa kata kenal itu? Kalau kenal itu hanya kenal secara ilmu, gampang. Ya, iya kan itu. Tapi kenal dengan hati, maka tahapannya bersihkan hati. Bersihkan hati. Taharatul qalb. Membersihkan hati. Hati. Nah, dalam dunia tasawuf itu justru yang diawali dengan taubat. Kita banyak salah, banyak dosa, taubat. Kemudian baru zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan miskin. Hidup tidak terikat dengan dunia, itu zuhud itu. Dengan dunia itu. Ya, tidak terikat dengan jabatan, tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan, maksudnya apa? Boleh kaya, boleh punya pangkat tinggi, boleh punya kedudukan tinggi, tapi tidak terikat dengan itu hatinya. Hati tidak terikat. Oleh karena itu setiap orang yang menjabat mestinya kalau dia beriman pada Allah, pada hari akhir, begitu dia menduduki jabatan, dia sudah sadar bahwa akan turun dari jabatan. Ada hari akhir. Bahwa jabatan punya akhir kan? Nah, jangan hari akhir itu sana aja, dia ada hari akhir di dunia juga. Akhir jabatan. Itu. Akhir jadi suami, akhir jadi istri. Kan tidak ada itu. Betul. Jadi dipahami. Jadi siap. Jadi ada hati. Jadi bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, maka akan berpaham pada ruh. Kalau ruh dan hati sudah bersih, itu menjadikan sir bercahaya. Nah, itulah dengan dekat pada Allah. Nah, itu bukunya begitu misalnya. Berarti pertama itu cara mendekatkan diri pada Allah itu berarti pertamanya bertaubat. Ketika menyadari lah ya Anda dengan apa yang sudah kita perbuat selama ini, kemudian zuhud tadi ya gitu ya. Jadi ada di dalamnya ada qanaah. Rela ridho menerima apa yang dari Allah. Tidak menggerutu. Nah, kita kan suka menggerutu ya? Iya. Dapat segini. Nah, tapi kalau yang alhamdulillah. Begitulah. Jadi yang muncul adalah kata hamdalah, bukan menggerutu. Dapat berapa? Segini. Kurang ajar tuh. Nah, itu. Enggak memperhatikan kita capek. Nah, kalau cara memperkuatnya gimana ya Anda gitu? Kan tadi pertanyaannya dua ya. Tahapan mengenal Allah, kemudian memperkuatnya begitu ya. Jadi memperkuatnya itu adalah tentunya dengan didasari akidah yang kokoh yang tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan.
Pasti itu Ya. saya itu. Dan itu. Baik ya. Nah, Ya. jadi cara memperkuatnya itu menjaga supaya murni ya. Memurnikan ya, memurnikan akidah. Itu kan sesuai dengan gerakan Muhammadiyah ya. Itu. Gitu. Dengan ada tajdid Ya. tajdid dunia, ada tajdid dalam bidang akidahnya memurnikan. Dan ada sadid dalam bidang muamalah. Betul, ya. Jadi muamalahnya terus dibingkai dengan akidah, akhlak dan ibadah. Baik, itu kira-kira Ayahanda ada lagi nih dari Kondisi. hafalan surat Zulkifli ya. Nah itu pertanyaannya, izin bertanya Ayahanda Ya. terkait kondisi COVID pada pengajian Baitul Arqam saat bulan puasa. Saya pernah mendengar seorang ustadz yang mengatakan bahwa shaf yang direnggangkan ketika sholat itu boleh, dan yang dilarang adalah menggunakan masker karena bahkan menggunakan cadar saat sholat itu dilarang. Bagaimana sikap kita dengan kondisi saat ini yang mana semua masjid menganjurkan kita memakai masker? Nah, mohon penjelasan Ayahanda. Terima kasih. Ya. Dalam keadaan normal itu menjarangkan jarak soft itu dilarang. Harus rapat. Iya, betul. Pakai masker juga dilarang. Apalagi pakai cadar. Bahkan cadar itu bagi perempuan ketika berhaji harus dibuka cadar itu. Ya? Yeah. Yang biasa bercadar ketika berhaji itu dilarang perempuan menutup muka. Nah itu. Sekarang bagaimana memakai masker waktu sholat darurat? Nah, ad-darurah tubil mahdurat. Suasana darurat itu itu bisa melonggarkan. Jadi nggak ada masalah. Jadi kita ini nggak ada contoh dari Nabi. Sudah gitu. Nabi tidak pernah mencontohkan sholat pakai masker. Pada masa Nabi tidak ada pandemi. Pandemi nggak ada pada masa Rasul. Amanah aja gitu. Nah itu contohnya. Jadi itu pakai masker itu tidak ada masalah. Dalam keadaan darurat. Kan itu. Nah itu. Jadi setelah sholat lah. Besok itu ada Idul Adha di plaza itu. Harus jaga jarak, pakai masker. Yang itu protokol. Jadi protokol kesehatan itu memang itu sudah sesuai dengan ruh dari syariah. Dalam kondisi darurat. Nah itu. Kalau darurat itu apa? Nyawa melayang kalau apa? Nah, enggak apa-apa itu kan. Ya karena belum merasakan. Begitu kena positif harus berapa ratus juta biayanya untuk menyembuhkan itu. Itu baru tercengang. Kita hati-hati. Jadi itu adalah suatu upaya ikhtiar. Jadi tawakal kepada Allah itu nggak bisa. Tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar sudah pakai masker, pakai apa lagi? Ini hand sanitizer. Ini saya juga bawa ini. Sebenarnya saya bawa ini. Jadi ini bukan menuhankan ini. Menjaga. Nah, sudah dilakukan baru kita tawakal sedang. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita. Betul. Itu. Jadi begitu. Iya. Nah ini Ayahanda ada pertanyaan kembali dari Saudara Teguh begitu. Izin bertanya Ayahanda, Ustadz Husni, satu orang yang sudah mengenal dirinya, apakah sudah pasti dia mengenal Allah? Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri orang yang sudah mengenal dirinya dan sudah mengenal Allah begitu? Jadi apakah pasti gitu Ayahanda orang yang sudah mengenal dirinya pasti gitu ke Allah? Itu apakah tidak demikian begitu ya? Kalau memperhatikan uraian yang tadi, saya uraikan itu mengenal diri itu jangan dipahami kenal seperti dalam bahasa sehari-hari. Kenal itu arif. Ada
mengenal secara spiritual. Ya, artinya dengan upaya tadi apa? Membersihkan sifat-sifat buruk sehingga putih bersih hati, dia kenal dirinya. Otomatis kenal Allah. Kenal Allah gitu. Jadi bisa itu. Jadi memang kita ada bias mengenal diri, mengenal Allah. Kata kenal itu harus dipahami dari kata arafah. Ya, ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang makom yang tinggi. Ma'rifah. Memang tidak semua. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa ma'rifah? Hanya Allah itu mengukur masing-masing manusia. Allah itu Maha Adil. Tidak lantas tingkat ma'rifahnya, kenalan Allah itu beda-beda. Kan itu? Iya. Nah, yang di sini ingin menjelaskan tentang apa hakikat dari ma'rifah itu. Yaitu apa nih? Begitu mengenal Allah bukan kenal secara akal, tapi secara hati, spiritual, hati. Nah itu, dan itu tidak semua bisa. Nah kalau seperti ini bisa nggak ya Anda, misalnya kita mengenal diri sendiri, saya misalnya Lutfi lahir di misalnya lahir di Cirebon, kemudian saya, nah bisa nggak seperti itu? Itu kenal fisik. Oh, kenal fisik gitu ya? Itu diri fisik. Oh, diri zahir. Diri batinnya. Diri batin kita secara yang tidak bisa diraba apa? Itu harus pakai apa? Latihan juga. Latihan membersihkan diri. Jadi hatinya. Nah, itu memang susah. Yang itu makanya dikatakan kenal ya sudah. Nah, saya kenal. Apakah kita betul-betul kenal pada diri kita? Siapa yang kenal kita? Yang paling tahu kenal kita? Diri kita dan Allah. Diri kita belum tentu. Belum tentu ya. Diri kita kan kenal fisik aja. Kalau dari sisi kalau secara syariat ya kenal udah saya ini saya Husni, pendidikannya ini, punya istri sekian, punya anak sekian, punya cucu sekian, ya itu ya dipahami, itu bisa dari segi fikih, dari syariat. Tapi dari segi hakikat, ilmu hakikat ya, dan ilmu tasawuf itu beda. Itu lebih dalam lagi gitu. Sehingga ada mukasyafah, terbuka hijab antara diri dengan Allah. Itu tadi Imam Ghazali, Al-Ghazali, dia tidak pernah mengutip hadis, tapi langsung berkomunikasi secara ruh dengan ruh, tidak fisik. Dalam itu diceritakan oleh Ghazali sendiri. Itu ruh, gitu. Bisa engkau berkata demikian ya Rasulullah, tulis. Nah, sama dengan Ibnu Arabi, ya, sama juga. Ada beliau menulis Futuhat Al-Makkiyah, ya, itu berjilid-jilid, ya. Dia mengatakan didiktekan oleh Allah. Kemudian yang satu lagi Fususul Hikam, ya, fusus itu apa? Jadi fusus itu fas itu pengikat ring, pengikat permata. Dia apa dia jawab? Itu diberikan oleh Rasul. Rasul sudah wafat. Karena dalam dunia tasawuf itu Rasul itu lebih super aktif sekarang ketimbang ketika beliau masih hidup, karena waktu hidup dikekang oleh badannya, fisiknya. Sekarang sudah lepas fisiknya, badan kasarnya lebih bebas, lebih aktif. Maka terus terang aja ini kita sebagai orang Muhammadiyah yang suka mengecam, biarkan aja orang berbeda. Kan begini contoh yang banyak. Ada orang yang asrakalan. Iya. Ya, Allahumma Rabbi sholli ala Muhammad. Terus pada berdiri ya. Iya, karena ya. Apa? Karena mereka biarkan ruhnya datang. Ruhnya itu sudah meliputi seluruhnya. Jadi kapanpun ada. Nah, kita yang tidak hanya pakai akal, nggak mungkin itu kan ya. Kan itu. Betul ya.
Ya kita kalau suruh sholawat kan, kapan sholawatnya? Pas sholat ya Anda tahiyat Kepada siapa? kepada Nabi. Hidup berarti Nabi. Tidak ya. Kan sudah wafat. Hidup Oh, ruhnya, ya hidup ruh kan. ruhnya ya. Isolasi kan itu berarti selamanya kan itu. Iya, betul. Itu pakai fi'il mudhari kan? Sholuna ala Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Nabi itu selamanya. Baik ketika beliau masih hidup maupun sudah wafat. Tapi apa ruhnya mati? Gak ada ruh mati. Ruh tidak pernah mati. Ya. Kan itu. Kan itu. Oke Anda karena seru sekali ya. Iya. Kalau dilanjut mungkin Masih masih panjang Iya, gitu. iya. Butuh waktu panjang begitu untuk Iya. mendalami diri dan mengenal Allah begitu Ayah Anda. Mungkin ada penutup Ayah Anda sedikit. Ya. Kira-kira ya. Yang penting dari pengajian ini bagaimana kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi tunjukkan bahwa kita arif kepada diri kita dan arif kepada Allah dengan tentunya sikap-sikap yang terpuji dalam hidup dan kehidupan kita, baik di rumah, baik di institusi, di UMJ, di kantor, dimanapun itu. Jadi saya tidak mengatakan kenal lagi, tapi arif kepada diri kita dan arif kepada Allah. Jadi insya Allah akan terjaga kita dari hal-hal yang buruk. Demikian. Ya. Amin amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Ayah Anda yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini hari Jumat kita bisa melaksanakan pengajian rutin dengan tema kenali diri. Dengan tema kenali diri maka engkau mengenal Tuhan. Gitu. Nah kemudian Arif pada diri, maka akan arif kepada Allah. Maka engkau akan arif kepada Allah. Nah itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu didasari dengan akidah dan tauhid yang kuat. Yang perlu adalah konsisten untuk merubah diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa disampaikan oleh kami berdua begitu. Untuk penutup jangan lupa teman-teman di like dan komen di Sarjanamu, di subscribe gitu. Gudang Generasi Berkemajuan. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.